apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika orang-orang yang berada di luar tungku asal yang sudah kecewa, tiba-tiba mereka mengalihkan pandangannya saat melihat sebuah cahaya muncul. Seolah-olah waktu telah terbalik. Karena daging dan darah Xiaoyan yang telah musnah, sekarang muncul dari udara tipis. Kemudian tubuh Xiaoyan yang awalnya meledak ke segala arah. Tiba-tiba tubuh fisiknya menyatu kembali. Bahkan tanda bintang putih di antara alis Xiaoyan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dengan cahaya warna-warni. Pada saat ini, Xiaoyan membuka matanya dan segera mendekati Dewa Pemusnahan. Namun ekspresi Dewa Pemusnahan tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia benar-benar hantu. Dia mungkin hanya memiliki ingatan akan misi masa lalu. Atau mungkin dia memiliki temperamen yang acuh tak acuh. Bahkan dia seperti tidak peduli dengan identitas Xiaoyan. Selama saya tidak bisa mengalahkannya, saya tidak akan menerima api pemusnahan. Apakah saya akan melihat dengan eksistensi tertinggi? Apakah saya dapat mengguncang kehancuran tertinggi Anda? Xiaoyan berteriak, dan tubuh fisiknya nyaris membeku saat ia menyapu ke arah Dewa Pemusnahan. Pemusnahan tanpa akhir, kata Dewa Pemusnahan dengan lembut. Kemudian kekuatan penghancur tak terbatas melonjak lagi ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tapi kekuatan kehancuran tanpa akhir itu halus dan tak terwujud. Yang membuat Xiaoyan hanya merasakan dagingnya sendiri dilahap oleh kehancuran yang tak ada habisnya. Meski begitu, di dalam tubuh Xiaoyan juga memiliki aliran vitalitas yang tak henti-hentinya mengalir deras. Jadi meskipun kekuatan kehancuran Dewa Pemusnahan bagaikan lubang hitam yang melahap tanpa henti, sementara Xiaoyan bagaikan mata air yang meluap. Yang satu hancur berkeping-keping, yang lain tumbuh dengan liar. Karena kekuatan keduanya merupakan bentuk kekuatan berbasis hukum yang paling ekstrim. Bahkan Xiaoyan pun tercengang. Bagaimanapun kerusakan sekecil apapun pada tubuhnya langsung pulih kembali oleh aliran vitalitas yang tak berujung. Satu demi satu bagaikan sungai yang tak pernah kering. Sepertinya kekuatan awal dan akhir memang seperti yang dikatakan leluhur Yuan Shen akhir dunia. Ketika dia membakarnya, tubuhnya akan mengandung vitalitas yang tak terbatas. Namun dari sudut pandangnya, kondisi ini hanya bisa bertahan paling lama setengah batang dupa. Jadi ekspresi Xiaoyan dipenuhi dengan penampilan berpikir. Karena dia harus menemukan cara untuk menang dalam waktu yang hanya setengah batang dupa ini. Sial, haruskah saya mengalahkan Dewa Pemusnahan? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tersenyum kecut. Bagaimanapun kekuatan Dewa Pemusnahan benar-benar di luar kemampuannya saat ini. Namun di saat yang sama, Xiaoyan memancarkan kekuatan jiwa yang tenang dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Dewa Pemusnahan yang tampak kuat sebenarnya adalah api yang berkedap-kedip. Seolah-olah api itu akan memudar. Seolah-olah ini adalah kekuatan terakhirnya Dewa Pemusnahan. Api pemusnahan ini milik saya. Di antara para dewa hanya saya yang bisa mengendalikannya. Lagi pula Anda telah lama jatuh, jadi mengapa Anda begitu enggan menerimanya? Mengapa Anda masih berusaha mempersulit saya? Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu ia meraung dan marah. Karena jika bukan kekuatan dua bintang kutub di matanya yang diberikan oleh leluhur Yuan Shen akhir dunia, tubuh Xiaoyan dan avatar Yuan Shen pasti sudah hancur. Jika Xiaoyan gagal dalam setengah batang dupa dalam pertarungan ini dan kehilangan vitalitas tak terbatas ini, maka situasinya dia hanya akan dihancurkan lagi. Jadi Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya sehingga konfrontasi antara dia dan Dewa Pemusnahan berada dalam kebuntuan. Tapi ini adalah waktu yang sangat tidak menguntungkan bagi Xiaoyan karena setiap detik terus berlalu. Di luar tungku asal, banyak mata yang dipenuhi dengan kengerian. Bahkan mata selir api iblis abadi yang menatap Xiaoyan, dia dipenuhi dengan rasa tak percaya.
Dan hanya Ye Beijing yang tersenyum percaya diri. Lihat, saya benar kan? Ye Beijing merasa sangat memahami Xiaoyan. Lagi pula dewa pemusnahan hanyalah jiwa yang tersisa. Namun obsesinya begitu kuat, sehingga dia seperti tidak senang menjalani ujian, melainkan lebih seperti melindungi hati api. Sepertinya kematiannya pasti misterius, bisik selir api iblis pelan, dan Ye Beijing juga mengangguk pelan. Lagi pula tidak ada konflik di antara kedua wanita itu. Meskipun mereka bukan teman, tapi juga bukan musuh. Dan mereka hanya sepakat dalam hal ini. Namun kesepakatan ini tidak menjamin perselisihan di masa depan. Pada saat ini, tatapan mereka lebih terfokus pada Xiaoyan. Tatapan yang satu dipenuhi kekaguman yang tak terkira, sementara yang lain dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Meskipun mereka berdua memiliki pemikiran masing-masing, tapi tujuan mereka berbeda. Jika dia tidak bisa memecahkan kebuntuan ini, akan sulit baginya untuk menang. Selir iblis api abadi memandang Xiaoyan yang muncul kembali dan sepertinya berpikir bahwa peluangnya untuk menang masih rendah. Jadi dia berkata, "Jika dia bersedia, saya bisa membantunya sekarang?" "Tidak perlu. Pria yang saya sukai tidak membutuhkan Anda untuk membantunya. Dia bisa melakukannya sendiri," kata Ye Beijing, seolah-olah dia lebih percaya diri daripada Xiaoyan, dan dia langsung menolak selir iblis api abadi. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu apa yang dikatakan kedua wanita ini. Jika dia tahu, dia mungkin akan menyalahkan Ye Beijing saat ini. Bagaimanapun dewa pemusnahan telah mendorongnya hingga batasnya. Apakah tidak ada cara lain? Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur pamungkasnya. Lagi pula kekuatan bintang kutub adalah kekuatan yang dipinjam dari leluhur Yuanzhen kuno. Namun kekuatan ini pada akhirnya terbatas. Jika kekuatan awal dan akhir pada, maka dia tidak lagi mampu memasukkan vitalitas. Pada akhirnya itu hanya akan membawa kehancuran. Bagaimana saya bisa memanfaatkan vitalitas yang tak terbatas untuk melawannya? Xiaoyan menggetarkan giginya, memikirkan cara untuk menembus kebuntuan ini. Api abadi adalah sumber kekuatan vitalitas. Jika saya ingin menembus kebuntuan ini, saya hanya bisa mengandalkan sumber api saya sendiri. Lagi pula, vitalitas tak terbatas yang dianugerahkan leluhur telah menghabiskannya secara besar-besaran. Sekarang, jika saya ingin menang, saya hanya perlu menggunakan kekuatan api abadi untuk melawannya selama mungkin. Mata Xiaoyan berbinar tajam. Ia ternyata punya metode yang bisa memberinya sesuatu yang berguna. Dan di antara metodenya sendiri, memang ada satu yang bisa memberinya vitalitas, yaitu api abadi peringkat ketiga. Bagaimanapun keabadian dan kekekalan berhubungan dengan vitalitas. Lagi pula, ini adalah kekuatan kehancuran terakhir dewa pemusnahan. Adapun perbedaan api abadi dan api pemusnahan terletak pada orang yang menggunakan api ini. Jadi kekuatan api pemusnahan bisa menjadi sangat menakutkan karena kekuatan pemiliknya, tetapi sekarang dewa pemusnahan hanyalah jiwa yang tersisa. Meskipun dulunya kejayaannya tak terbatas, sekarang dia menghabiskan tugas terakhirnya di sungai waktu yang luas. Namun sebelum Xiaoyan mengambil tindakan, sebelumnya menggunakan ketujuh sumber asalnya untuk bekerja sama untuk melakukan serangan balik. Meskipun ini memang memiliki efek khusus, tetapi sekarang tidak diperlukan lagi. Namun api abadi tidak dapat menyerap kehidupan tanpa ternoda oleh api. Dengan kata lain, tak ada makhluk hidup yang dapat menahan perampasan kehidupan seperti itu. Jadi Xiaoyan harus meminjam kekuatan hidup dan dunia sensi. Setelah Xiaoyan mengambil keputusan, api abadi juga meledak. Pada saat yang sama, tanda bintang warna-warni di antara alisnya juga perlahan meredup, sehingga vitalitasnya yang tak terbatas hampir lenyap, yang membuat rasa kehancuran yang akan segera terjadi langsung menyelimuti Xiaoyan, yang menunjukkan waktu Xiaoyan hampir habis. Tanpa ragu, tidak peduli apakah ia bisa berhasil atau tidak, Xiaoyan melepaskan tekadnya.
dan langsung memberi energi pada api abadi dengan sekuat tenaga, sehingga api abadi meledak seperti gelombang pasang, menyapu permukaan seperti penghalang, menembus segalanya, melewati tungku asap dan seluruh wilayah misterius. Kemudian menyebar menuju lautan kehampaan yang tak berujung. Saya Xiaoyan bukan karena saya ingin memanfaatkan vitalitas ini, karena saya memiliki energi dunia sensi. Sekarang untuk merebut api ini, saya harus memanfaatkan sumber vitalitas dunia. Jadi saya berharap sensi akan membantu saya dan meminjamkan saya vitalitas yang tak terbatas, sehingga saya dapat memperoleh api ini. Saya Xiaoyan adalah makhluk yang lahir di sensi. Saya putra sensi, berjuang untuk sensi, mati untuk sensi, dan berjuang untuk dunia. Xian berkata dalam hatinya dengan tulus. Jelas dalam ribuan tahun yang panjang ini, Xiaoyan bisa saja terjerumus ke dalam berbagai situasi. Tetapi Xiaoyan memilih jalan yang sangat sulit. Lebih tepatnya itu bukan pilihannya, karena semuanya telah diatur sejak lama oleh Yang Mulia. Dan ini juga merupakan pilihan warisan sensi. Meskipun sangat beresiko dan peluang keberhasilannya rendah, tetapi dia adalah reinkarnasi yang mulia, yang memiliki energi dunia. Mungkin orang lain akan gagal, tetapi Xiaoyan pasti akan berhasil. Saya tahu, jadi saya akan meminjamkannya pada Anda. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba bergema di benak Xiaoyan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.